Sarjana Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Saya akan menjelaskan hasil laporan praktik pengalaman lapangan bimbingan dan konseling industri tempat saya tinggal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan profil industri tersebut. Saya melaksanakan PPL di konveksi milik Pak Antis yang berada di daerah Tangerang, Banten. Alamat lengkapnya berada di Jalan Gajah Tunggal, RT 003, RW 001, Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang, Banten. Nah, jenis usaha milik Pak Antis ini adalah usaha industri rumahan, yaitu dia memproduksi barang mentah atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Nah, produk yang dihasilkan dari usaha Pak Antis ini antara lain kemeja, kaos, baju training, jaket, dan lain-lain. Selanjutnya ada kondisi industri. Yang pertama, kondisi fisik atau sumber daya material. Usaha Pak Antis ini berdiri sejak tahun 2015. Industri rumahan ini awalnya dimulai dari rumah ke rumah menawarkan suatu produk untuk mencari pelanggan. Setelah sudah memiliki beberapa pelanggan, Pak Antis mencoba untuk mempromosikan ke beberapa toko pakaian dengan membuktikan kualitas dari produknya. Usaha Pak Antis mulai berkembang 1 tahun kemudian, yaitu tahun 2016, dan memiliki 10 karyawan. Nah, orderan setiap harinya Pak Antis mencapai 1.200 piece. Strategi yang dilakukan konveksi ini untuk menarik konsumen adalah meningkatkan quality, sehingga nantinya konsumen tertarik dan memilih untuk berlangganan di konveksi Pak Antis. Nah, fasilitas yang diberikan konveksi Pak Antis antara lain peralatan untuk menjahit dan bahan-bahannya, gaji, dan reward atau bonus. Nah, salah satu fasilitasnya adalah gaji. Gaji yang diberikan kepada karyawan lebih tinggi dibandingkan konveksi-konveksi lain, sesuai dengan target harian yang dicapai. Untuk menunjang kerja karyawannya, konveksi Pak Antis setiap bulannya sering memberikan reward berupa bonus tambahan kepada para karyawan atas hasil kerja mereka. Yang kedua, ada kondisi non-fisik atau sumber daya manusia. Nah, konveksi Pak Antis ini memiliki 10 orang karyawan. Sebagai pemilik konveksi, Pak Antis bertugas menghandle karyawan dalam melakukan produksi dan menerima pesanan dari konsumen. Dalam penerimaan karyawan di konveksi Pak Antis ini harus memiliki pengalaman di bagian garment atau menjahit. Nah, dengan fasilitas yang diberikan Pak Antis membuat karyawan semangat dalam bekerja. Salah satu fasilitasnya yang diberikan karyawan adalah gaji yang sesuai dengan target harian saat produksi dan berbeda dari konveksi lain. Nah, yang itu permasalahan yang sering terjadi selama 1 tahun terakhir. Nah, di konveksi Pak Antis ini, menurut pemiliknya, permasalahan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini adalah selama pandemi COVID-19 ini, antara lain menurunnya permintaan pakaian seperti kemeja, kaos, dan produk lainnya yang biasanya mampu memproduksi lebih dari 1.200 piece setiap harinya. Selama masa pandemi ini, konveksi Pak Antis hanya mampu memproduksi 1.000 piece setiap minggunya. Solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan di atas adalah pemilik konveksi mengurangi jumlah karyawan karena pesanan selama COVID-19 ini menurun drastis, sehingga pemilik usaha hanya mampu menggaji separuh karyawannya saja. Selanjutnya, rancangan kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling industri. Yang pertama, identifikasi kebutuhan layanan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM di industri yang menjadi tempat observasi saya, perlunya pemanfaatan masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah peluang untuk terus melakukan produksi tanpa mengurangi jumlah karyawan. Hal ini juga dapat mengembangkan keterampilan karyawan dalam melakukan produksi selama pandemi COVID-19 ini. Adapun sasaran layanan bimbingan dan konseling kali ini adalah pemilik usaha dan karyawan. Selanjutnya, teknis pelaksanaan layanan. Yang pertama ada layanan yang akan saya berikan. Nah, berdasarkan permasalahan yang dialami konveksi Pak Antis selama hampir 1 tahun terakhir ini, maka pelaksanaan layanan yang konselor akan gunakan adalah layanan informasi dengan bimbingan klasikal kepada pemilik usaha dan karyawan mengenai pemanfaatan masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah peluang untuk melakukan produksi tanpa mengurangi jumlah karyawan. Nah, di sini konselor menganalisis faktor penyebab dari permasalahan di atas adalah banyaknya kantor atau tempat usaha yang tutup karena wabah virus corona sehingga pesanan menurun. Nah, dalam pemberian layanan, konselor memberi informasi kepada pemilik konveksi untuk mengambil peluang dengan adanya wabah virus corona ini.
seperti memproduksi masker, APD untuk tenaga medis dan masyarakat karena sangat dibutuhkan. Nah, adapun dalam memproduksi masker, pemilik usaha dapat membuat inovasi dengan memberikan bordiran atau karakter-karakter lucu untuk masker anak-anak, sehingga konsumen tertarik untuk memesan dengan jumlah banyak. Adapun untuk pemilik usaha, dalam menyeleksi penerimaan karyawan, lebih bisa diketatkan lagi sesuai dengan keahlian dalam bidang pekerjaan yang akan digeluti. Selain itu, konselor juga memberikan layanan informasi kepada karyawan mengenai keterampilan dalam melakukan produksi dengan menggunakan bordiran, manajemen waktu, dan pemberian motivasi agar karyawan tetap semangat dalam bekerja dengan tantangan pandemi COVID saat ini. Adapun tujuan layanan yang pertama adalah melatih keterampilan karyawan dalam bekerja dengan menangkap peluang pada wabah virus corona ini. Yang kedua, membantu karyawan memanajemen waktu dalam bekerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan serta mengoptimalkan kinerja dan kerjasama antar karyawan agar lebih baik lagi. Yang keempat, memotivasi karyawan agar bersemangat dalam melakukan produksi saat pandemi COVID seperti saat ini. Nah, manfaat dari layanan yang diberikan adalah karyawan dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja sehingga hasil produksi maksimal, dapat meningkatkan efisien dan mengoptimalkan hasil produk, karyawan termotivasi dan semangat kerja selama pandemi COVID. Metode pelaksanaan yang saya akan lakukan adalah melalui ceramah, tanya jawab, dengan memberikan layanan informasi kepada pemilik usaha dan karyawan. Kebutuhan dalam pelaksanaan layanan yaitu materi, laptop, dan speaker. Keterlibatan pihak lain mungkin ada pihak administrasi dari konveksi tersebut atau istri dari pemilik konveksi. Selanjutnya adalah evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses. Karyawan dapat melatih keterampilan dalam bekerja untuk meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya, pemilik usaha dan karyawan dapat bekerja sama sebagai sebuah tim yang sinergis untuk mencapai hasil yang lebih optimal dengan tantangan pandemi COVID-19 ini. Yaitu yang selanjutnya ada lagi evaluasi hasil. Nah, melalui layanan konseling dan pemberian materi yang dilakukan oleh konselor, akan diperoleh beberapa poin penting dan gambaran tentang aktivitas karyawan. Pada saat itu, konselor bisa menyimpulkan apakah terjadi perubahan atau tidak. Kalaupun belum, maka konselor akan memberikan tindak lanjut.